tanwin menurut istilahnya para ulama atau menurut terminologi para ulama, yaitu huwa nunun zaidatun sakinatun tulhaku akhirul kalimati, yaitu nun zaidah sakinah yang diletakkan di akhir kalimat di dalam sebuah lafaz, wa tufariquha fil khatti, namun bentuk penulisannya dibedakan, di apa namanya, bentuk penulisannya dibedakan, dijadikan berbeda. Alasan pembedaan penulisan tanwin dengan nun sukun ini alasannya istighna'an anha bitikrori syaklati. Jadi tidak butuh untuk mengulangi sebuah bentuk. Jadi kalau memang bentuknya sama antara nun dengan tanwin, maka apa gunanya memberikan nama yang sama, dan ini sangat rasional. Wa qala fi Fathil Jalil, kemudian ada ulama yang berkata dalam kitab Fathil Jalil, inna tanwina fil asli masdaru nawana. Tahu di sini nawanta ya. Ay adkhalta nunan, yaitu masukkan bunyi nun sukun. Tanwin asalnya itu diambil dari masdar nawana yunawinu tanwinan. Jadi nawanta ay adkhalta nunan. Adkhalta, kamu masukkan nunan bunyi nun sukun. Wal qaidatu bi anna tanwina la yuktabu nunan. Kaidah atau ketentuan atau apa namanya undang-undang dalam gramatika bahasa Arab bahwasanya bi anna tanwina, bahwasanya tanwin itu la yuktabu nunan, tidak boleh ditulis dengan bentuk nun. Hadza fi ghairi ilmil arudi, dan ini berlaku dalam selain ilmu arud. Jadi kalau dalam ilmu arud ketentuan ini tidak berlaku karena dalam ilmu arud itu boleh menulis tanwin dengan bentuk nun. Seperti itu. Keterangan ini disarikan dari kitab Syarah Nughzatul Bayan halaman 13 dan 14. Ya, kitab ini karya ulama Madura, yaitu Syekh Abdul Bayan, putranya Syekh Abdul Majid. Nah, Syekh Abdul Majid ini mengarang Nadhom Nughzatul Bayan. Sedangkan ini termasuk syarah atau matannya dari kitab tersebut, yaitu karena ada penjelasannya di situ. Kemudian selanjutnya, berapakah kuantitas tanwin? Ada berapa macamkah tanwin itu? Ternyata di sini ada nadhom yang berbunyi aqsamu tanwinihim asrun alaika biha fa inna taqsimaha min khairi ma huriza. Jadi pembagian tanwin itu ada 10 macam. Yang pertama makin wa awid, yang kedua awid wa qabil wal munakkarozid ranim awid kittorir walin wa ma humiza. Jadi kita coba hitung. Yang pertama tanwin tamkin, yang kedua tanwin iwad, yang ketiga tanwin muqabalah, yang keempat tanwin tangkir, yang kelima tanwin ziyadah, yang keenam tanwin tarannum, yang ketujuh tanwin hikayah, yang kedelapan tanwin darurat, yang kesembilan tanwin wali, yang kesepuluh tanwin syudud. Lah inilah 10 macamnya tanwin atau kuantitas tanwin itu ada 10 macam, yaitu tanwin makin, wa awid wa qabil wal munakkarozid, ranim awih kittorir walin wa ma humiza. Jadi itulah 10 macam tanwin, yang mana tanwin yang menjadi tanda isim itu hanya 4, yaitu makin wa awid wa qabil wal munakkar. Jadi tanwin yang menjadi tanda keisiman itu hanya ada 4 dari 10 macam ini. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari nadhom ini saya ringkas dalam sebuah skema, yaitu tanwin tamkin, kemudian yang kedua tanwin tangkir, tanwin yang menjadikan sebuah kalimat itu menjadi nakirah. Kemudian tanwin muqabalah, yaitu tanwin sebagai pembanding dari nun yang ada dalam jamak mudzakkar salim. Kemudian tanwin iwad ini ada 3 macam, yaitu iwad itu artinya pengganti ya. Jadi tanwin iwad ini ada 3 macam. Yang pertama iwad anil jumlah, yaitu mengganti jumlah. Yang kedua iwad anil kalimah, ada iwad anil huruf. Kemudian tanwin tanasub lah. Tanwin tanasub ini kok nggak ada dalam nadhom. Nah, ternyata tanwin tanasub ini masuk ke tanwin ziyadah, yaitu tanwin tambahan. Kemudian tanwin tarannum, tanwin hikayah, tanwin darurah, tanwin goli, kemudian tanwin syudud. Lah untuk mengetahui rincian dari macam-macamnya tanwin yang 10 ini, silakan cek di video setelah ini. Itu insyaallah kami akan menjelaskan rincian dan satuan dari macam-macamnya tanwin yang 10 ini beserta contoh-contohnya. Lah kitab keterangan ini diambil dari kitab Matnu Nughzatul Bayan. Itu. Mungkin segitu saja keterangan dari kami. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.